Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Rahma dengan NIM 230911605. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dari keenam tahapan dari data mining yang telah saya lakukan. Di sini saya mengambil judul analisis pengaruh pola penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan emosional pengguna. Lanjut saja. Seperti yang sudah diketahui, tahapan data mining ada 6, dimulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan juga deployment. Lalu untuk tahapan yang pertama ini ada business understanding. Yang pertama kita menentukan yaitu business objective, yaitu tujuan dari bisnis yang kita ingin analisis. Di sini tujuan bisnis dari dataset yang saya ambil yaitu untuk menganalisis korelasi antara pola penggunaan media sosial berupa frekuensi, durasi, jenis platform dengan kondisi emosional pengguna. Selanjutnya yaitu assess situation, di mana situasi bisnis yang mendasari analisis ini yaitu tingginya penggunaan media sosial, terutama di kalangan anak muda sehingga berpengaruh terhadap kondisi emosional pengguna sosial media. Selanjutnya yaitu data mining goals atau tujuan dari data mining. Di sini tujuannya yaitu untuk menentukan hubungan statistik antara durasi atau frekuensi penggunaan media sosial dan emosi pengguna, serta mengelompokkan pengguna berdasarkan pola penggunaan dan juga emosi. Selanjutnya yaitu project plan, di mana pada rencana proyek ini mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis data, dimulai dari pengumpulan data, pre-processing data, analisis data, dan juga pengembangan model prediktif. Lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu data understanding. Di sini kita melakukan describe data untuk melihat data yang kita ambil, dataset yang kita ambil. Di sini kita dapat melihat kolom, lalu jumlah datanya sama tipe datanya. Lanjut, exploratory data analysis. Di sini pertama yaitu distribusi durasi penggunaan media sosial. Jadi kita bisa melihat distribusi durasi pengguna dalam menggunakan media sosial. Lanjut ke comparison, yaitu rata-rata durasi penggunaan per platform media sosial. Jadi kita bisa melihat pengguna itu rata-rata menggunakan media sosial berapa lama gitu. Selanjutnya yaitu relation, yaitu hubungan durasi penggunaan dengan emosi dominan. Di sini kita dapat melihat bagaimana emosi itu berpengaruh terhadap durasi pengguna dalam menggunakan media sosial. Apakah emosi ini muncul setelah penggunaan media sosial yang terlalu lama atau bagaimana gitu. Selanjutnya yaitu komposisi emosi dominan pengguna. Di sini kita dapat melihat komposisi emosi dari pengguna media sosial setelah mereka menggunakan sosial media ataupun saat menggunakan sosial media. Selanjutnya ke tahapan selanjutnya data understanding. Di sini kita akan memverifikasi kualitas dari data kita terlebih dahulu. Di sini temukan bahwa pada dataset saya terdapat data yang nilainya kosong atau missing value dan juga outliers. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu data preparation. Di sini kita akan membersihkan data yang sebelumnya kita temukan bahwa terdapat outliers dan juga missing value. Di sini untuk cleaning missing value kita dapat menghapus saja bagian data yang kosong, dan untuk di outlier kita dapat melakukan imputasi. Jika sudah dilakukan proses itu nanti hasilnya akan seperti ini. Kita dapat melihat bahwa
kesalahan yang ada pada data itu bakal dibersihkan. Selanjutnya yaitu konstruk data. Di sini saya menambahkan kolom yang relevan dengan analisis saya yang dibutuhkan oleh data saya. Di sini saya menambahkan interaction rate. Lalu untuk data reduction atau bagian kolom yang saya kurangi yaitu user ID. Selanjutnya dilakukan mapping. Di sini untuk memastikan bahwa tipe data yang sebelumnya berupa teks, objek, itu diubah menjadi numerik agar dapat dibaca. Selanjutnya setelah dilakukan mapping yaitu encoding atau pengkategorisasian. Jadi bagian kolom ini akan dipecah menjadi berapa kolom lagi dan diubah menjadi angka biner. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu data modeling. Pertama dilakukan dulu split data untuk membagikan data menjadi dua bagian yaitu data training dan juga data testing. Lalu dilakukan scaling. Nah, selanjutnya karena saya menggunakan teknik pemodelan berupa klasifikasi, jadi untuk model klasifikasi sendiri ini ada 3 yang saya ambil yaitu Canyer-Snake-Bors, kemudian decision tree, dan juga satu lagi itu WASIF. Ini salah, maaf tadi ada kesalahan, saya salah masukkan. Ada 3 yang saya ambil yaitu Canyer-Snake-Bors, decision tree, dan juga Gaussian Naive Bayes. Untuk KNN sendiri ini setelah dilakukan pemodelan didapatkan akurasinya senilai 0,98. Lalu decision tree sebesar 0,96 dan Gaussian Naive Bayes sebesar 0,42. Setelah itu akan dilakukan perbandingan antara model. Dari sini kita bisa lihat kalau yang mendekati akurasi paling tinggi itu adalah model pemodelan dari Canyer-Snake-Bors sebesar 0,98. Selanjutnya di sini masuk ke tahapan selanjutnya masuk ke tahapan selanjutnya yaitu evaluation. Di sini ada sebuah conversion matrix dari masing-masing model. Bisa dilihat kalau misal dari Gaussian Naive Bayes ini masih banyak celah. Lalu Canyer-Snake-Bors ini hampir beberapa saja yang ada celahnya. Lalu decision tree juga hampir sama dengan KNN. Selanjutnya cross validation. Yang bagian biru itu merupakan Gaussian Naive Bayes, kuning KNN, dan hijau decision tree. Bisa dilihat bagian yang Gaussian Naive Bayes ini dia tidak mencapai tingkat seperti KNN dan decision tree. Dia hanya pada fold 1 dia hanya di titik sebesar 0,45 sekian. Sedangkan untuk KNN dan decision tree hampir sampai ke puncak menuju 1. Selanjutnya yaitu feature ranking. Di sini pada feature ini kita dapat melihat fitur apa saja yang benar-benar diperlukan dalam proses data ini. Di sini ranking nomor 1 itu ada di fitur atau kolom gender. Dan selanjutnya tuning hyperparameter ini untuk memastikan untuk pemodelan yang kita pilih yaitu KNN itu akurat. Jadi dilakukan tuning
Dan setelah dilakukan tuning, hasilnya pun sama, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pemodelan KNN adalah yang paling cocok untuk dataset ini. Untuk dashboardnya, di sini dari 4 pilar yang tadi udah disebutkan, yaitu distribusi, terus comparison, composition, sama relation. Selanjutnya, ini untuk Fast API testing. Mungkin sekian saja dari saya mengenai penjelasan analisis untuk post-test data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.